Shalom, selamat jumpa kembali dengan saya Pendeta Simon Petra Sihombing. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan renungan di pagi hari ini tertulis dari Ibrani 4 ayat 12. Demikianlah firman-Nya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, renungan hari ini mengajak kita untuk melihat satu hal penting. Firman Tuhan itu bukan sekedar tulisan atau kata-kata indah, tetapi firman Tuhan itu hidup. Artinya ketika kita membacanya, firman itu bekerja di dalam diri kita, menegur, menghibur, membentuk, bahkan mengubah arah hidup kita. Saudaraku, sering sekali dalam kehidupan sehari-hari kita merasa sudah baik-baik saja. Kita menjalani rutinitas, melakukan kewajiban, bahkan aktif dalam kegiatan rohani. Namun tanpa kita sadari, hati kita bisa dipenuhi dengan motivasi-motivasi yang keliru, mencari pengakuan, menyimpan iri hati atau menyembunyikan luka dan kekecewaan. Disinilah firman Tuhan bekerja dengan cara yang sangat dalam. Ia tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tetapi menyingkapkan apa yang ada di dalam. Saudaraku, firman Tuhan itu seperti cermin yang jujur. Kadang ketika kita membacanya, kita merasa terkena, bukan karena firman itu menyalahkan kita, tetapi karena Tuhan sedang menunjukkan area di dalam hidup kita yang perlu untuk diperbaiki. Mungkin tentang cara kita memperlakukan orang lain, cara kita mengampuni, atau cara kita mempercayai Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang kita hadapi. Saudaraku, namun keindahan firman Tuhan bukan hanya menyingkapkan, tetapi juga memulihkan. Saat firman itu menyentuh hati kita, ia tidak berhenti kepada teguran, tetapi membawa kita pada perubahan. Ia memberi kekuatan untuk meninggalkan yang salah dan berjalan di dalam kebenaran. Di dalam kehidupan yang penuh kebisikan, media sosial, pekerjaan, termasuk tekanan hidup, tentunya mudah sekali kita untuk kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan. Kita lebih sering mendengar opini orang lain daripada membiarkan firman Tuhan itu berbicara. Padahal, saudaraku, hanya firman Tuhan yang mampu menjangkau kedalaman hati kita yang paling dalam. Karena itu, marilah kita belajar untuk membuka diri setiap kali membaca firman Tuhan. Jangan hanya membaca dengan pikiran, tetapi juga dengan hati yang siap dibentuk. Biarkan firman itu bekerja, meskipun kadang terasa tidak nyaman. Sebab justru disitulah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang hidup bukan hanya untuk diketahui, saudara, tetapi untuk dialami. Ketika kita memberi ruang bagi firman itu, hidup kita tentunya akan perlahan-lahan akan diubahkan dari dalam keluar. Saudaraku, kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi juga menjadi pelaku yang hidupnya terus dibentuk oleh kuasa firman yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau mengingatkan kami bagaimana kuasa firman Tuhan itu, sehingga kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami harus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa dalam surga, berkati kami senantiasa di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kami, dan kami juga membawa dalam doa kami buat jemaat-Mu yang sakit. Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Di dalam Kristus Yesus saya berdoa. Amin.
Selamat beraktivitas, tetap semangat saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.